Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihima fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mutammimah Kawakib 2 halaman 94. Wal fa'u lit tartibi wat ta'qibi, dan bermula fa itu bagi tartib dan ta'qib dan mengiringi. Nah, jadi kalau fa itu untuk tartib, artinya yang sesudah fa terjadi sesudah sebelum fa, kan gitu. Mana tertib yang sebelum fa duluan terjadi baru sesudah fa. Kemudian ta'qib mengiringi. Jadi mengiringi itu nggak harus langsung sesuai. Kan setiap benda mengiringinya beda-beda. Contohnya, si Zaid menikah, ya kan? Fawalada, maka melahirkan ia. Antara menikah dan melahirkan kan nggak langsung. Menikah dulu 9 bulan kemudian baru melahirkan. Itu namanya ta'qib juga. Nggak harus langsung. Jadi tergantung tempatnya di mana. Yang itu. Contohnya misalkan amatahu fa akbar, firman Allah. Mematikan ianya Allah akannya manusia, fa akbarah, maka menguburkan ianya Allah akannya manusia. Enggak, begitu mati kan nggak langsung dikubur. Mati dimandiin dulu, disolatin, dikafanin kan? Itu namanya. Jadi ta'qib itu bihasabi, sesuai dengan kondisi tertentu. Paham kan? Paham kan? Nggak langsung. Amatahu mematikan ya Allah akannya si insan, fa akbarah, maka menguburkan ya Allah akannya si insan. Memang Allah yang nguburin. Terus, gimana maknanya fa akbarah? Nah, jadi fa'akbarah itu maknanya bukan menguburkan sebenarnya. Kalau qabara baru menguburkan. Qabar tu Zaidan, aku kubur akan si Zaid. Aku gali kubur untuk si Zaid. Qabar tu Zaidan. Sulasi. Kalau akbara af'ala, maknanya Allah memerintahkan untuk menguburkan. Nah, itu yang sebenarnya. Amatahu mematikan ianya Allah fa'akbarah, maka memerintahkan ya Allah untuk dikuburkannya si Zaid. Nah, panjang artinya kan? Maka kita artikan maka menguburkan ianya Allah akannya si manusia. Mana Allah menguburkan, Allah memerintahkan orang untuk menguburkan manusia. Tadi. Nah, itu yang tadi, fa. Sekarang summa. Wa summa litartibi wat tarakhi. Dan bermula summa itu bagi tartib dan tarakhi dan tertakhir. Makna tertib sama sapi. Makna tertib sama di atas. Yang sesudah summa terjadi sesudah terjadi sebelum summa. Makna tarakhi telat dia. Telat bisa lama banget, telat nggak apa-apa. Ja'a Zaidun summa Amrun, datanglah si Zaid kemudian baru si Umar. Lama sejam, 2 jam, 3 jam nggak? Nah, nggak apa-apa. Contoh di sini idza sya'a ansyarah. Ini masih sambungan ayat di atas. Summa amatahu fa akbarah summa idza sya'a ansyarah. Kemudian apabila berkehendak ianya Allah ansyarah, niscaya membangkitkan ianya Allah akannya si insan. Sesudah dikuburkan kan lama baru dibangkitkan. Makanya pakai summa. Nah, itu. Idza sya'a, apabila berkehendak ianya Allah ansyarahu, niscaya membangkitkan ianya Allah akannya si insan. Jadi summa ini. Summa idza sya'a ansyarah atau kepada summa amatahu fa akbarah. Jadi kebangkitan itu terjadi lama sesudah dikuburkan, kan? Nah, itu. Pertanyaan nggak hadir, kenapa? Banyak libur. Wal atfu bi hatta qalilun. Bermula ataf dengan hatta itu sedikit. Yang sering hatta itu huruf nasab, ilmu mudhari. Itu huruf jar kan? Ataf dengan hatta sedikit. Wal atfu bi hatta qalilun. Bermula ataf dengan hatta itu sedikit.
Wa yustaratu fihi ayyakunal ma'tufu biha isman dhahiran. Dan disyaratkan padanya ataf dengan hatta. Wa yustaratu fi disyaratkan padanya ataf dengan hatta ayyakunal ma'tufu biha, bahwa adalah yang diatafkan dengannya hatta isman dhahiran, itu isim yang dhahir. Jadi hatta baru boleh huruf ataf kalau di depannya isim dhahir. Enggak boleh isim dhamir kita ataf dengan hatta. Nah, itu. Enggak boleh qaman nasu hatta ana, enggak boleh. Bangunlah manusia hingga saya ikut bangun. Enggak boleh. Qaman nasu hatta ana, enggak boleh ana kita ataf dengan hatta. Jadi wa yustaratu fi disyaratkan padanya ataf. Ataf dengan hatta, kembali ke ataf bi hatta. Disyaratkan padanya ataf dengan hatta ayyakunal ma'tufu biha, bahwa adalah yang diataf dengannya hatta itu isman dhahiran. Ma'tufnya harus isim dhahir. Nah. Hatta huruf ataf, kalimat di depannya namanya ma'tuf, yang di belakangnya namanya ma'tuf alih ya. Harus isim dhahir. Wa ba'dan minal ma'tufi alaih. Ini tambah syarat lagi. Dan bahwa ada ianya ma'tuf dengan hatta itu sebahagian dari ma'tuf alaih. Dan adalah ma'tuf dengannya hatta itu ba'dan, sebahagian minal ma'tufi alaih, dari ma'tuf alaih. Jadi yang di depan hatta bagian dari yang di belakang hatta. Ma'tuf bagian dari ma'tuf alaih. Harus ada hubungannya. Enggak boleh qamar rijalu hatta nisa'u. Enggak boleh. Bangunlah laki-laki hingga perempuan. Karena perempuan bukan bagian dari laki-laki, yaitu enggak boleh. Contoh yang boleh nanti. Wa ghayatan lahu, dan adalah ma'tuf dengannya hatta itu ghayatan, itu ujung baginya ma'tuf alih. Ghayah ujung, akhir. Nah, ujungnya. 3 syaratnya. Hatta huruf atafnya sedikit. Syarat hatta baru jadi huruf ataf, ma'tuf kalimat sesudahnya yang kita ataf harus isim dhahir, nggak boleh isim dhamir. Kemudian harus sebahagian dari ma'tuf alih. Kemudian harus ujungnya, ujung dari ma'tuf alih. Mana contohnya yang lengkap syaratnya? Akal tu sama kata hatta raksaha. Aku makan akan ikan hatta raksaha, hingga akan kepalanya ikan. Kita baca raksa bin nasbi dengan nasab. Akal tu fi'il dan fa'il sama kata maf'ul bih mansub. Hatta huruf ataf di sini. Raksa ataf kepada sama kata. Ataf kepada mansub dan nasab kata. Raksa mudhaf ha mudhaf ilaih. Kita pasang syaratnya. Ma'tuf dengan hatta disyaratkan isim dhahir. Ar-raksa isim dhahir kan? Raksa isim dhahir bukan isim dhamir. Kemudian ma'tuf bagian dari ma'tuf alaih. Raksa kepala ikan bagian dari ikan. Udah. Kemudian ma'tuf harus ujung dari ma'tuf alaih. Kepala kan ujungnya. Atau ekor juga boleh, nggak harus kepala. Aku makan akan ikan hingga ekornya ikan, boleh. Yang penting ujung. Baik ujungnya kepala atau ujungnya ekor, nggak apa-apa. Nah, itu. Bin nasbi dengan nasab. Kenapa disebut dengan nasab? Karena sesudah hatta boleh 3 macam. Boleh kita baca hatta raksi, berarti hatta huruf jar. Boleh kita baca hatta raksa, berarti raksa kita ataf. Boleh kita baca hatta raksu. Kalau kita baca raksu, berarti raksu mubtada. Khobarnya kita takdirkan. Aku makan akan ikan hatta raksuha, hingga bermula kepalanya ikan, itu makulun, itu yang dimakan. Jadi kalau raksu mubtada, khobarnya kita buang karena sudah maklum, kita takdirkan isim maf'ul makulun. Nah, akal tuh sama kata hatta raksuha makulun. Nah. Oh ini ada. Wa yajuzul jarru lahu, dan bolehlah oleh mengjar lahu baginya raksun. Enggak.
Wa yajudu dan bolehlah oleh jar lahu baginya ra'sun ala anna hatta jaratun, kepada bahwa sungguh hatta itu huruf jar. Kama taqaddama fil mahfudati, sebagaimana yang telah terdahulu ya fil mahfudat, pada segala yang dikhafatkan. Pada pembahasan huruf jar dulu. Sebagaimana yang dahulu ya fil mahfudat, pada segala isim yang dikhafatkan. Nah itu. Jadi kalau baca ra'sa hatta, kalau kita baca jar berarti hatta huruf jar. Wa yajudu raf'u lahu, dan bolehlah oleh rafa' lahu baginya ra'sa. Bolehlah oleh rafa' lahu baginya ra'sun ala anna hatta ibtidaiyatun, kepada bahwa sungguhnya hatta itu ibtidaiyah. Hatta ibtidaiyah, mana hatta ibtidaiyah berarti kalimat sudah hatta mubtada. Wa ra'suha mubtadaun, dan bermula ra'suha itu mubtada. Wal khabaru mahdhufun, dan bermula khabar itu dibuang. Takdirnya hatta ra'suha ma'kulun, hingga bermula kepalanya ikan itu yang dimakan. Nah, gampang enggak? Nah. Itulah hatta. Kok nggak dikasih contoh ya? Ini aneh juga di depannya. Wa li talabit ta'yin, nggak ada contoh. Lupa misalnya kasih contoh apa-apa. Oke. Dah. Udah aman. Wa li talabit ta'yin, dan bermula itu bagi meminta ta'yin, meminta penjelasan. Wa li talabit ta'yin, bermula itu li talabit ta'yin bagi meminta penjelasan, meminta penentuan, ta'yin penentuan. Dan bermula itu li talabit ta'yin bagi meminta penentuan. Perhatikan, penting nih, susah. In kanat ba'da hamdatin dakhilatin ala ahadil mustawiyaini. Jika ada ianya itu ba'da hamdatin, sesudah hamdah istifham. Jika ada ianya itu ba'da hamdatin, sesudah hamdah dakhilatin, yang masuk ala ahadil mustawiyaini, kepada salah satu dari dua yang bersamaan, mustawiyaini. Li talabit ta'yin, bermula itu bagi meminta penentuan. Ingkanat, jika ada ianya itu ba'da, sesudah hamdah istifham, dakhilatin, yang masuk ala ahadil mustawiyaini, di atas salah satu dua yang bersamaan. Contohnya begini.
Aqoma Zaidun am Amrun. Aqoma Zaidun. Apakah berdirilah oleh si Zaid, am Amrun atau si Umar? Itu am huruf ataf tuh. Berada sesudah hamzah istifham. Itu tujuannya untuk meminta penentuan. Misalkan kita bertanya, Aqoma Zaidun am Amrun, apakah berdiri si Zaid atau si Umar? Jawabannya apa? Kalau kita menjawab, yang berdiri si Zaid atau si Umar? Jawabannya harus kita tentukan salah satu kan? Nggak boleh iya atau tidak. Yang berdiri si Zaid atau si Umar? Ya, itu kan sesat. Ya kan? Tapi kalau pertanyaan apakah si Zaid berdiri? Ya atau tidak kan? Nah, itu istifham namanya. Ini talab ta'yin. Talab ta'yin artinya begini. Orang yang bertanya dia udah tahu ada yang berdiri, cuma dia nggak tahu yang berdiri itu siapa. Dia tahu kalau bukan si Zaid, si Umar yang berdiri salah satu kan? Cuma dia minta ta'yin, minta penentuannya. Aqama Zaidun an Amrun. Apakah si Zaid berdiri atau si Umar? Kita harus jawab pakai jelas. Si Zaid atau si Umar. Nah, kalau am berada sesudah hamzah seperti itu, faedahnya talab ta'yin. Jawabnya harus disebutkan. Gak boleh ya atau tidak. Nah. Paham? Azaidun indaka an Amrun. Azaidun indaka an Amrun. Apakah si Zaid di depanmu atau si Umar? Kan dia tahu ada salah satu. Cuma nggak tahu orangnya yang mana. Kita jawab Zaidun. Am seperti itu, talab ta'yin. Nah itu. Ini lupa misalnya kasih contoh. Aneh juga. Nggak ada contoh am. Nah, dah. Am li talab ta'yin. Itu perlu diingat. Fa tartib ta'kid, summa tartib tarahi. Hatta nggak dijelaskan untuk apa. Cuma yang dijelaskan hatta tetap gayah dia. Apapun mau kita atah mau bukan, hatta tetap huruf gayah. Ujung menunjukkan kepada ujung sehingga. Cuma hatta dengan hatta sedikit. Syarat hatta huruf ataf ada 3. Ma'tufnya harus isim zahir. Kemudian ma'tufnya sebahagian dari ma'tuf alaih. Kemudian ma'tufnya ujung dari ma'tuf alaih. Cara hafalnya begitu. Kemudian am bila berada sesudah hamzah istifham, faedahnya talab ta'yin. Meminta penjelasan. Penentuan. Dah. Wa aulit takhyiri awil ibahati ba'da talabi. Dan bermula au itu litakhyir, bagi memberikan pilihan. Litakhyir memberikan pilihan. Litakhyir memberikan pilihan. Namanya pilihan nggak boleh dipilih dua-duanya. Pilih ma'tuf atau ma'tuf alaih. Enggak? Nah. Kamu mau kopi atau teh? Kan gitu. Kamu mau kopi atau teh? Jangan mau dua-duanya. Nggak boleh pilih itu. Kopi doang, teh doang. Itu takhyir namanya. Enggak? Takhyir. Jadi kita tahu itu dari siaknya nanti. Awil ibahah. Atau bermula au itu bagi ibahah. Membolehkan dua-duanya. Ma'tuf alaih boleh dua-duanya. Ba'dat talabi sesudah perintah. Sesudah perintah, talab. Talab itu nggak harus perintah. Nahi juga talab. Amar juga talab. Sesudah talab. Yang penting au untuk pilihan atau ibahah. Kalau pilihan boleh salah satu. Nggak boleh dua-duanya. Kalau ibahah boleh dua-duanya. Ma'tuf boleh, ma'tuf alaih boleh. Contoh dulu biar paham. Tazawwaj Hindan au ukhtaha. Nikahi olehmu si Hindun atau ukhtaha atau saudaranya si Hindun. Ya, tazawwaj fi'il amar, fa'ilnya anta. Hindan maf'ul bih. Au ataf, ukhta ataf kepada Hindan. Tazawwaj nikahi olehmu akan si Hindun au ukhtaha atau saudarinya. Di sini au itu takhyir. Artinya kamu boleh nikah salah satu, si Hindun atau si saudarinya, nggak boleh dua-duanya. Sebenarnya kalau kita lihat-lihat nggak boleh dua-duanya bukan karena karena agama melarang ya. Kan nggak boleh menikahi seseorang sekaligus menikahi adiknya, kakaknya atau bibinya, kan nggak boleh. Nah, jadi atas alasan apapun, di sini takhyir, nggak boleh digabung. Mungkin kalau minuman tadi boleh lah. Mau minum kopi apa teh? Udah dua-duanya. Ada kemungkinan boleh ya. Kalau kita bertamu ke rumah teman kita, keluarin aja semuanya itu. Jangan hanya kopi dan teh kan. Apa aja yang ada di kulkas bawa keluar kan boleh.
Nah, itu ibahah berarti. Bukan takhir. Ibahah. Mana contoh ibahah? Wajalisil ulama'a awid duhada. Duduk olehmu. Mana duduk? Berteman olehmu. Jalisil ulama'a, mujalasah olehmu. Berteman olehmu akan ulama atau akan orang zuhud. Ya, ulama'a awid duhada. Duhada antara kepada ulama'a. Ini bukan berarti kita cuma boleh berteman dengan ulama, nggak boleh dengan orang zuhud, bukan. Oh, di sini ibahah, boleh dua-duanya. Kita punya teman ulama, punya teman orang zuhud walaupun bukan ulama. Nah, itu. Gimana? Zuhud. Zuhud nggak ada artinya. Orang zuhud. Tahu nggak orang zuhud? Nggak apa-apa. Tahu nggak orang zuhud? Orang zuhud orang yang memiliki dunia tapi nggak cintai dunia. Nah, ya kan? Orang yang memiliki dunia tapi tidak memiliki dunia. Nah, mobil banyak, kita pinjam langsung dikasih. Ya kan? Kecoret sedikit ya nggak apa-apalah, namanya juga mobil untuk dipakai pasti lecet kan? Nah, baret-baret dikit ya nggak apa-apa, ntar tinggal dicat lagi. Nah, itu orang zuhud. Nah, kan? Nah, kalau masih takut lecet segala macam, nah itu bukan orang zuhud. Orang zuhud itu kayak orang wudhu di air laut. Air laut kan banyak banget. Wudhu berapa kali? Satu anggota basuh berapa kali? Sunnah wudhu berapa kali? 3 kali. Walaupun airnya banyak banget, dia tetap wudhunya 3 kali aja. Itu airnya lebih banyak banget, biarin siapa yang ngambil terserah. Ya kan? Nah, itu orang zuhud. Artinya dia mengambil seperlunya kan, selebih biar buat orang lain yang memerlukan. Nah, itulah orang zuhud. Nah, saya pernah mendengar video Gus Baha satu. Kata Gus Baha kalau mau berbagi ketika kita miskin. Ketika orang miskin nggak takut berbagi. Kita punya duit 100.000. Kasih ke teman 50.000 kan nggak takut. Tinggal bagi 2 kan. Padahal kan 50%. Udah nih teman 50.000 buat jajan. Tapi kalau kita orang kaya punya duit 1 miliar. Mau kasih separuh. Separuhnya berapa? 500 juta kan sayang. Ya kan? Padahal 500 juta nilainya sama dengan 50.000. Karena separuh dari kekayaan kita. Paham nggak? Kita punya 2 sepeda butut. Nah, kasih ke teman 1 sepeda kan. Separuh kekayaan kita kan. Kita punya mobil Pajero 2. Mau kasih ke teman 1 kan berat. Nah, kan? Nah, padahal sama aja. Makanya kalau mau bersedekah, berlatihlah ketika kita miskin. Begitu kaya kita udah nggak takut lagi. Benar juga itu. Ya. Karena sedekah dinilai itu bukan dari nominalnya, dari persennya. Kata Nabi, kadang sedekah 1.000, sedekah 1.000 bisa menyalip yang sedekah 100 juta, bisa. Orang dia duitnya cuma 2.000, sedekah 1.000 kan? Ada orang duitnya 1 triliun, sedekahnya 100 juta mah kecil banget, 0,00% kan gitu. Ah, gitu ceritanya. Ya, kalau pengen ngerokok cari pondok yang boleh ngerokok. Enggak. Enggak ada pondok yang boleh ngerokok. Ada, kita harus 8 tahun dulu. Enggak, melewati 8 tahun baru boleh jadi dewan guru. Gimana? Di Aceh 7 tahun baru boleh ngerokok. Kita di pondok 7 tahun, udah 7 tahun udah boleh. Udah boleh nenteng kemana-mana. Awalnya puasa juga sama. Ya. Ngumpet-ngumpet. Rokok itu tidak bagus, merusak kesehatan. Nah, gitu kan? Nah. Atau boleh merokok kata orang tua, kalau udah bisa cari duit sendiri. Ya kan? Jangan ngerokok pakai duit orang tua. Kasihan kan? Kalau cari duit sendiri nggak apa-apa. Apa-apa juga sebenarnya, tapi ringan dikit lah. Mudaratnya agak ringan. Dah. Tadi kalau atah dengan au sesudah talak faedahnya 2. Ada kala takhir memilih, ada kala ibahah, boleh dua-duanya. Wali syaki awil ibhami. Dan untuk ragu dan ibham awil tafsil atau untuk tafsil nanti kita jelaskan. Untuk syok, untuk ibham, untuk tafsil ba'dal khabari sesudah khabar. Bermula au itu li syaki bagi syok. Au lil ibham, ibham itu ibham kan? Enggak jelas. Mubham itu enggak jelas. Tafsil, tafsil menguraikan. Tafsil itu menguraikan.
Ba'dal khobari, sesudah khobar. Bukan sesudah talab. Lawan talab khobar. Contoh misalkan, kayak ucapan Aulia 7 yang ada dalam goa. Nahu labisna yauman au ba'da yaumen. Labisna, fi'il dan fa'il, fi'il madhi dan fa'ilnya labisna. Kita tinggal yauman, labisna, kita telah menetap yauman dalam satu hari, au ba'da yaumen, atau setengah hari. Nah, itu contoh ragu. Begitu bangun tidur perasaan matahari udah melenceng. Pas bangun udah kayak asar gitu kan. Ini kita tidur sehari apa setengah hari ya? Nah, itu untuk ragu. Ternyata tahunnya 300 tahun kan? Nah, itulah dia. Nah. Banyak juga dulu. Nah, itulah keajaiban. Dia pas bangun badannya nggak berubah. Kalau berubah pasti curiga. Waktu tidur muda, pas bangun udah tua. Kan tahu? Ini enggak, surat Kahfi, wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal ya. Wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal. Ketika Aulia 7 itu tidur, badannya dibolak-balik oleh Allah. Kirim malaikat supaya enggak busuk. Kalau tetap satu tempat itu dimakan tanah. Jadi kayak orang tidur balik lagi kan, tarik lagi selimut, itulah kira-kira dalam tidur. Jadi kalau orang hidup, jadi begitu bangun badan masih biasa seperti muda. Itu yang menyebabkan ragu, ini setengah hari apa sehari ya. Pas mau belanja, tahu-tahunya uang udah lewat 300 tahun, udah nggak laku. Nah, itu keajaiban ya. Tapi habis itu meninggal lagi. Nah, itu. Jadi labisna yauman au ba'da yaumen, contoh au li syaki, bagi ragu. Kami menetap sehari atau sebahagian hari. Ya, sebahagian. Setengah atau sebahagian. Ya. Contoh ibham. Mubham, nggak jelas. Inna apa? Inna apa ana? Ada dobitnya nggak? Inna ya. Inna au iyyakum, kami atau kamu. Nggak boleh inna ini. Boleh inna. Kenapa inna ya? Inna cuma di dalam. Apa irok mah? Yang dengan irok mah. Tanya rohnya mana? Kalau atau kan ana kan damai rofa kan? Iya, damai nasab. Iya, hu ya huma iya hum kan? Bagaimana nasab atau pada rofa? Coba kita lihat dulu mana i'rabnya. Inna au iyyakum la'ala huda. Inna sesungguhnya kami atau boleh. Jadi inna itu innana. Sesungguhnya kami. Inna huruf taukid. Nah, isim berapa kabar? Nah, satu lagi yang bertasydid itu isimnya. Isimna kan nasab. Jadi huruf ataf. Iya, kita ataf kepada ana, kepada isim inna, baru benar. Sesungguhnya kami atau kamu. La'ala hudan itu di atas petunjuk. Itu untuk membubhamkan. Jadi orang Islam menyatakan kepada orang kafir, inna au iyyakum, kami atau kamu yang berada dalam petunjuk. Nah, itu padahal orang Islam tentunya udah yakin kalau dia yang berada dalam petunjuk. Tapi tujuannya untuk membubhamkan kepada pendengar, untuk menyamarkan, untuk membuat pendengar itu mikir-mikir. Saya atau kamu yang berada di pihak yang benar. Nah, itu namanya ibham. Ya. Contoh tafsir, kunu hudan au nasara, jadilah kamu itu Yahudi atau Nasrani. Ya, kunu hudan au nasara, jadilah kamu itu Yahudi atau Nasrani. Ya. Tafsir untuk menguraikan. Bagaimana cara membedakannya? Ya. Oh, jadi gini, tafsir itu taksim untuk membagikan. Tafrik untuk membagikan. Jadi tafsir itu taksim, membagikan. Itu biar gampang mafhumnya. Jadilah kamu itu Yahudi atau Nasrani. Jadi kafir ada dua, kafir Yahudi atau kafir Nasrani, terserah kamu. Kunu hudan au nasara. Jadi untuk dibagi jadi dua kelompok kafir. Kunu hudan au nasara. Tafsir. Nah,
Nanti kalau ketemu di kitab kita coba pasang, kali kita paham. Nah itu dia. Banyak juga Bagaimana cara mengingat? Kalau sesudah tolab, pertama untuk takhir, memilih, atau untuk ibahah. Kalau sesudah khobar ada 3, untuk syok, untuk ibham, untuk taksim atau tafsil. Nah itu cara mengingat. Wa imma bi kasril hamdati mislu au ba'da talabi. Bermula imma dengan kasrah hamdah, imma bukan amma. Kalau amma huruf tafsil. Bermula imma dengan kasrah hamdah itu mislu au, itu sama seperti au ba'da talabi wal khabari, sama seperti au sesudah talab dan khobar. Jadi imma dengan kasrah hamdah itu seperti au sesudah talab dan khobar. Imma seperti au. Kalau sesudah talab berarti takhir atau ibahah. Kalau sesudah khobar tadi 3, disyak, ibham, dan tafsir. Mana contoh? Tazawwad imma hindan wa imma uhtaha. Nikahi olehmu adakala akan si Hindun dan adakala saudaranya si Hindun. Tapi di imma itu ada rumit, dia double 2 huruf ataf. Tazawwaj imma hindan wa imma uhtaha. Wa imma, kan ada waw tuh. Waw masa huruf ataf, imma juga huruf ataf. Makanya ada ulama yang bilang huruf ataf bukan imma sebenarnya. Imma tafsil. Huruf atafnya waw. Nah, masa ketemu 2 huruf ataf. Nah, itu. Tapi itu pendapat kil, tapi kayak kuat kil gitu. Aneh juga. Gimana cara mengi'rab itu? Cara mengi'rab mana tadi sebentar. Tazawwaj imma hindan wa imma uhtaha. Imma pertama apa ini? Ya. Imma pertama. Enggak mungkin kan imma huruf ataf, imma pertama hindan mau diataf kemana? Ya kan? Berarti imma kedua nih huruf ataf. Coba perhatikan. Mana imma? Nah. Mana contoh? Tazawwaj imma hindan wa imma uhtaha. Hadza misalut takhir, ini contoh memilih. Tapi enggak di-i'rab ini. Nah, berarti ini cara i'rabnya, karena enggak di-i'rab. Tazawwaj fi'il amar. Mabni ala sukun, fa'ilnya mustatir darinya anta. Imma huruf tafsil. Hindan maf'ul tazawwaj. Nah, wa huruf ataf. Imma juga huruf ataf. Nah, ini rada aneh. Jadi begini, imma baru huruf ataf, dia berbarengan dengan waw. Makanya ada khilaf. Imma baru bisa disebut huruf ataf, harus ada wawnya, wa imma gitu. Makanya kata ulama sebahagian, waw aja huruf ataf bukan imma. Imma ada huruf tafsir. Waw huruf ataf, imma huruf tafsir, ukhta ataf kepada hindan. Mudhaf ukhtaha mudhaf ilaih. Di depan ada penjelasan. Baca dulu dikit. Wa baqiyatul amsilati wadhihatun, dan bermula ketinggalan contoh itu jelas. Wa baqiyatul amsilati wadhihatun, dan bermula sisa contoh-contoh itu jelas. Ini waqila. Dan dikatakan orang innal atfa innama huwa bil wawi. Sesungguhnya ataf hanya saja dianya ataf itu dengan waw. Wa inna imma harfu tafsilin kal ula. Fa innaha harfu tafsilin, ini ada. Nah, waqila, dan dikatakan orang innal atfa innama huwa bil wawi. Sesungguhnya ataf hanya saja dianya ataf itu dengan waw. Tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Jadi ataf itu waw huruf ataf. Wa inna imma harfu tafsilin kal ula, dan bahwa sungguh imma itu huruf tafsil sama seperti yang pertama. Makna sama seperti yang pertama, sama seperti imma pertama. Tazawwaj imma itu huruf tafsil. Wa imma itu huruf ataf. Tapi pada kil menyatakan imma kedua huruf tafsil, imma pertama huruf tafsil, di ataf pakai waw saja. Wa inna imma harfu tafsilin, bahwa sungguh imma itu huruf tafsil kal ula seperti imma pertama. Fa innaha harfu tafsilin, maka bahwa sungguh imma itu huruf tafsil. Titik dulu. Nah, itu. Ada aneh juga ini.
Nah, pendapat kil yang kuat. Ibnu Malik dalam Alfiyah menyatakan wa imma itu huruf atafnya waw, imma huruf tafsir. Nggak mungkin bertemu dua huruf ataf. Masa dua huruf ataf ketemu? Kan nggak boleh ketemu dua huruf jar juga kan? Nah, jadi berarti tazawwaj imma hindan wa imma uhtaha, caranya Arabnya tazawwaj fi'il dan fa'il, imma huruf tafsil, hindan maf'ul tazawwaj, wa huruf ataf, imma huruf tafsil, ukhta ataf kepada hindan. Nah, itu baru benar. Itu yang gampang. Nah, jangan panjang-panjang kita ngaji. Ngantuk malam ini. Ada pertanyaan silakan. Baca agak cepat dikit. Silakan ditanyakan. Maksud ya tolak sama kabar yang di sini kayak gimana? Khabar. Khabar selain amar nahi. Khabar surat kabar, informasi. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nah, itu khabar. Nah. Zaidun qaimun atau qaidun. Bermula si Zaid itu orang yang berdiri atau orang yang duduk. Nah, enggak? Itu ragu berarti. Sidid itu berdiri atau duduk. Nah, enggak? Khabar, jumlah ismiyah. Atau jumlah fi'liyah, kama Zaidun atau amrun. Kalau talak berarti perintah atau larangan. Jadi sebenarnya gini, khobariyah itu lawan dari talab. Talab itu banyak. Talab itu amar masuk talab, nahi masuk talab, tamani masuk talab, taraji masuk talab nanti. Nah, jadi khobar lawannya insya. Insya itu sesuatu yang terjadi dengan sebab diucap. Kalau nggak diucap nggak terjadi. Pergilah kamu. Kalau dia nggak ngucap kan kita nggak paham. Ya. Andaikan saya punya harta, saya mau naik haji, ya itu kan harus diucapkan. Itu namanya bukan khobar. Kalau khabar informasi, datanglah si Zaid, pergilah si Umar, makanlah si Zaid kan. Nah itu khabar namanya. Lawan khobar insya'iyah. Kadang-kadang ada khobariyah, tapi maksudnya insya'iyah ada. Kayak seperti kemarin rahimahullah. Itu secara tulisan itu fi'il fa'il maf'ul khobariyah. Telah merahmati akannya oleh Allah. Dari mana kita tahu Allah telah merahmatinya? Jadi walaupun kita baca rahimahullah, maknanya Allah marhamhu, kan doa. Allah marham, ya Allah rahmatilah dia. Nah, itu doa, itu namanya talab. Nah itu. Ada yang lafadznya khobariyah, maksudnya insya'iyah. Nah, tapi di sini khobariyah yang khobariyah. Khobariyah tulisannya maksudnya khobariyah, baru au-nya untuk syab. Nah itu. Berarti insya tadi apa tuh? Insya. Insya lawan khobariyah. Khobariyah begini. Si Zaid telah berdiri. Itu walaupun kita nggak ngucapin si Zaid berdiri nggak? Berdiri kan? Cuma kita kasih tahu doang. Si Zaid sudah makan. Kita cuma ngucapin. Bukan dengan sebab kita ucapin dia makan, bukan. Cuma informasi. Khobariyah namanya informasi. Tapi kalau insya terjadi dengan ucapan kita. Kalau nggak diucapkan nggak terjadi. Nah, itu insya. Insya apa namanya? Kayak langsung gitu. Pergi ke pasar, tolong ambil ini. Nah itu insya namanya. Kalau kita nggak bilang pergilah kan nggak terjadi. Nah, tapi kalau dia udah pergi kita bilang dia udah pergi, khabar, berita. Gitu aja gampangnya. Khabar berita, selain berita namanya insya. Nggak tahu di bab mana itu pembahasannya, lupa. Jadi nanti di bab nikah kalau nggak salah pembahasannya, di bab ijab kabul. Jadi lafadz akad itu semua harus lafadz insya, walaupun pakai fi'il madhi. Aku nikahkan kamu, itu bukan memberikan informasi. Bukan kita menceritakan kalau kita udah nikahkan dia, bukan. Dengan lafadz itu memang langsung kita gunakan untuk menikahkan dia, itu makna insya kan. Jadi terjadi itu dengan ucapan. Nah, kalau sebelum diucapkan sudah terjadi, itu namanya khobar. Nah itu baru benar. Insya itu terjadi dengan diucapkan. Apalagi?